Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Harmila, mahasiswa jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang protein sel tunggal. Di sini saya akan membahas tentang Chlorella sp pada mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Apa itu protein sel tunggal? Protein sel tunggal merupakan produk biomasa berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Mikroba penghasil protein sel tunggal umumnya tumbuh pada limbah yang memiliki unsur karbon dan nitrogen yang biasanya terdapat dalam limbah hasil industri. Komponen utama protein sel tunggal adalah asam amino dan mineral. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai pengganti protein dari sumber konvensional seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu, protein sel tunggal dapat menghasilkan makanan yang sangat bergizi yang disebut sebagai mikroprotein. Chlorella sp merupakan tumbuhan ganggang hijau bersel tunggal, hidup menyendiri atau berkelompok, tidak mempunyai batang, akar, dan daun. Yang sebenarnya Chlorella sp tumbuh di air tawar, air payau, dan air asin. Keunggulan Chlorella sp: tidak memerlukan tempat yang luas dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk memanennya. Keseluruhan organnya dapat dimanfaatkan, mengandung senyawa pemacu pertumbuhan. Selain itu, Chlorella sp mengandung berbagai nutrien seperti protein, karbohidrat, asam lemak tak jenuh, vitamin, enzim, klorofil A, klorofil B, serta karotenoid. Klorofil dan karotenoid ini dapat berfungsi sebagai antioksidan, berkembang biak dengan cepat, mudah dalam membudidayakannya karena hidupnya tidak tergantung musim. Ukuran dan struktur Chlorella sp: Chlorella sp memiliki ukuran diameter 2-8 mikrometer. Produksi Chlorella sp: alat dan bahan alat berupa toples, aerator, lampu neon, gelas ukur, kertas label, mikroskop, timbangan analitik, hand cutter, pipet tetes, hemocitometer, pH meter, termometer, diometer, luxmeter, spektrofotometer, autoklav. Dan bahan yang digunakan yaitu mikroalga Chlorella sp, bakteri Azospirillum sp, air aquades, air aqua, alkohol, urea, KH2PO4, NH4Cl. Produksi Chlorella sp: media yang digunakan adalah limbah cair tahu sintesis. Limbah sintesis yang digunakan sebagai media kultur berasal dari pencampuran pupuk urea dengan KH2PO4 dan NH4Cl. Sebelum menambahkan nutrien tersebut, terlebih dahulu diukur kandungan nitrat, fosfat, dan amonium dari limbah tahu asli. Setelah proses anaerob yang diambil di lokasi pengolahan limbah tahu untuk menentukan konsentrasi penambahan nutriennya. Setelah didapatkan konsentrasinya, kemudian nutrien-nutrien tersebut ditambahkan ke dalam air aquades untuk menghasilkan media limbah cair tahu sintesis. Proses produksi Chlorella sp: terlebih dahulu alat dan air aqua yang akan digunakan sebagai media pencampuran disterilisasi untuk mengurangi terjadinya kontaminasi. Perlakuan penelitian dilakukan dengan cara menebarkan bibit Chlorella sp
pada masing-masing toples yang telah berisi limbah cair tahu sintesis dan menambahkan bakteri Azospirillum sp dengan kepadatan 108 CFU per mili pada masing-masing toples yang diberi perlakuan. Perlakuan terdiri dari penambahan konsentrasi bakteri Azospirillum sp sebanyak 0 mili, 2 kali 108 CFU per mili, 4 kali 108 CFU per mili, 6 kali 108 CFU per mili, 8 kali 108 CFU per mili, dan 10 kali 108 CFU per mili pada masing-masing media kultur. Diagram alur produksi Chlorella sp yang pertama, sterilisasi alat, penuangan media kultur, penebaran Chlorella sp, penambahan bakteri Azospirillum sp, pencampuran dan pengadukan, pengamatan hasil. Laju pertumbuhan Chlorella sp yaitu berdasarkan model grafik kuadratik di atas dapat diperoleh bahwa laju pertumbuhan maksimal dari perlakuan B0, perlakuan B2 dan perlakuan B4 mengalami peningkatan hingga dicapai puncaknya oleh perlakuan B6 dan akhirnya mengalami penurunan laju pertumbuhan maksimal pada perlakuan B8 dan B10. Tingginya laju pertumbuhan maksimal dicapai oleh perlakuan penambahan bakteri Azospirillum sp sebanyak 6 kali 10 pangkat 8 CFU per mili. Ini disebabkan oleh keseimbangan antara jumlah mikroorganisme antara Chlorella sp dan Azospirillum sp dengan nutrien yang tersedia dalam media kultur serta didukung oleh kondisi lingkungan yang menunjang keberlangsungan hidup untuk Chlorella sp. Dengan demikian, kompetisi yang terjadi antara kedua mikroorganisme yang ada tidak begitu besar sehingga sel Chlorella sp yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan akan lebih produktif dalam memperbanyak diri. Pada perlakuan penambahan bakteri Azospirillum sp sebanyak 8 kali 10 pangkat 8 CFU per mili atau B8 dan 10 kali 10 pangkat 8 CFU per mili atau B10 mengalami penurunan laju pertumbuhan maksimal dikarenakan oleh kondisi lingkungan media kultur yang kandungan nutrisinya terbatas, sedangkan mikroorganisme yang di dalamnya semakin banyak sehingga mengurangi kecepatan sel mikroalga dalam membela diri. Komposisi kimia Chlorella sp: karbohidrat 20,6%, protein 30,9%, lipid atau lemak 20,1%, dan komposisi kimia lainnya 28,4%. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja persentase dari saya mengenai protein sel tunggal. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.